warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Ainunafi, mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Pada saat ini saya sedang menempuh program kuliah kerja di Dusun Gudangrejo, Desa Rambipuji, Kabupaten Jember. Program kerja yang saya lakukan yaitu inovasi kreatif pelatihan teknik bercerita untuk membentuk karakter anak. Cerita adalah cara yang dapat dilakukan untuk menyampaikan suatu cerita kepada penyimaknya, baik itu dalam bentuk gambar atau foto, kata-kata, ataupun dengan suara langsung. Bercerita sendiri merupakan salah satu cara untuk dapat menumbuhkan keterampilan berbicara. Bercerita juga menjadi sarana menyampaikan informasi, menumbuhkan motivasi, dan juga memperluas imajinasi. Minat bercerita dapat dimulai sejak paling rendahnya usia anak-anak. Dengan bercerita ini dapat membiasakan diri untuk pandai berbicara, mengatur bahasa, dan juga melatih untuk percaya diri. Mengapa bisa demikian? Dikarenakan pada saat proses bercerita merupakan proses di mana seorang anak membangun perasaan dan juga pikiran untuk diungkapkan dalam keadaan yang baik dan juga menyenangkan. Dalam bercerita ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, suara. Dalam bercerita, suara menjadi hal yang paling penting untuk diperhatikan, karena suara ini merupakan kunci kendali dalam bercerita. Suara yang digunakan saat bercerita harus disesuaikan dengan besar kecilnya ruangan dan juga jumlah pendengarnya. Ketika kalian bercerita di luar ruangan atau outdoor, maka suara saat bercerita harus disesuaikan semaksimal mungkin agar semua orang dapat mendengarkan suara tersebut dengan jelas. Dan sebaliknya, ketika kalian bercerita di dalam ruangan, maka suara kalian harus sesuai dengan jumlah pendengarnya dan juga besar kecilnya ruangan tersebut. Maka dari itu suara ini penting untuk diperhatikan dalam bercerita. Kemudian yang kedua ada pelafalan dan artikulasi. Kedua hal ini harus tepat dan sesuai agar kata-kata dalam sebuah cerita dapat ditangkap dengan jelas oleh pendengarnya. Mengapa pelafalan huruf harus jelas? Karena jika tidak jelas pelafalannya, maka orang tidak akan mengerti apa yang kita ucapkan. Nah, pelafalan yang jelas inilah yang dimaksud dengan artikulasi. Jadi, apabila pelafalannya dan artikulasinya jelas, maka orang tersebut akan mengetahui apa yang kita maksud dan akan mengerti apa yang kita ucapkan. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam bercerita yang ketiga adalah intonasi. Intonasi ini adalah tinggi rendahnya suara. Berikan penekanan atau intonasi ketika kalian bercerita agar pendengar tidak merasa bosan dan jenuh. Kemudian, yang keempat atau yang terakhir yaitu gerakan dan mimik. Harus sesuai dengan apa yang diceritakan agar cerita lebih menarik dan juga mendukung dalam saat bercerita. Kemudian selain hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bercerita, juga ada teknik dalam bercerita. Ada 4 teknik dalam bercerita yang dapat membuat anak senang mendengarkan cerita. Yang pertama, bercerita langsung dari buku cerita. Di sini saya memiliki 2 contoh buku cerita. Yang pertama ada Ketangguhan Kiwi Berkaki Besi, dan yang kedua saya memiliki buku cerita Lebah dan Semut. Nah, kalian dapat bercerita langsung dari buku cerita yang kalian punya. Kemudian teknik yang kedua yaitu bercerita dengan gambar. Jadi kalian dapat menyiapkan sebuah gambar, kemudian kalian dapat menceritakan apa yang akan kalian ceritakan sesuai dengan gambar yang telah kalian persiapkan. Fungsi dari gambar ini adalah agar anak-anak tertarik dan tetap fokus terhadap cerita yang kalian ceritakan. Dan yang ketiga ada bercerita dengan boneka. Nah, di sini saya memiliki beberapa boneka.
Ada 3 boneka yang saya miliki. Di sini ada domba, ada beruang madu, dan juga ada singa. Nah, dari boneka-boneka ini nanti dapat dijadikan sebagai alat peraga ketika kalian bercerita. Dan yang terakhir ada teknik bercerita dengan barang-barang sekitar. Nah, jadi kalian dapat mempergunakan barang-barang apa saja yang ada di sekitar kalian yang sekiranya dapat mendukung ketika kalian bercerita. Jadi, 4 teknik itulah yang dapat dilakukan untuk anak senang mendengarkan cerita. Sekian dari saya pembelajaran mengenai inovasi kreatif pelatihan teknik bercerita untuk membentuk karakter anak. Semoga bermanfaat dan dapat dipraktekkan. Saya undur diri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.